السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Jamaah zuhur rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesibukan kita bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sejenak kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan solat zuhur berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sambil menunggu saudara kita yang sedang bersuci dan di dalam perjalanan, kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pada kesempatan kali ini kita ingin sampaikan tentang ayat yang barusan kita baca, terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 8. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa kepada kita. Isi doanya adalah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa kita diajarkan doa, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Apa makna cahaya dalam kehidupan kita ini? Dalam sehari-hari Bapak Ibu, memang kita sangat membutuhkan cahaya. Pada siang hari kita butuh cahaya matahari supaya kita bisa bekerja, dan cahaya matahari itu menjadi sumber kehidupan bagi makhluk bumi. Pada malam hari pun jika kita ingin musafir atau melakukan perjalanan jauh supaya sampai kepada tujuan, kita pun butuh cahaya. Minimal cahaya lampu, apakah cahaya listrik, cahaya lampu mobil kendaraan kita, butuh cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak akan sampai ke tujuan. Maka jamaah rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini pun kita membutuhkan cahaya. Tapi apa makna cahaya dalam ayat ini? Mufassir menjelaskan, makna cahaya di dalam ayat ini adalah, pertama disebut dengan cahaya iman. Dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini kita butuh iman.
yang menjadi sumber cahaya dalam kehidupan ini sehingga mengantarkan kita ke tempat tujuan kita yang sebenarnya. Orang yang memiliki cahaya iman tahu betul untuk apa hidupnya di muka bumi ini. Terang benderang jalan yang akan dilewatinya. Tapi kalau tidak ada cahaya iman, gelap gulitala, tak tahu apa tujuan hidupnya. Ada yang menyangka tujuan hidupnya hanya sekedar mencari makan, mencari rezeki, punya keturunan. Hanya itu saja. Kalau hidup ini hanya sekedar mencari makan, apa kata Buya Hamka? Bahwa kera di hutan pun mencari makan. Hewan di hutan pun mencari makan, bahkan mereka pun beranak pinak. Kalau hidup hanya sekedar mencari makan, berkeluarga, berkembang biak, punya anak cucu tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apa bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain? Maka orang-orang yang tidak memiliki cahaya iman dalam hidupnya, dia tidak tahu untuk apa tujuan hidupnya. Bahwa dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan kita ke muka bumi ini adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang lupa tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, untuk itu bagaimana cahaya iman kita terang benderang? Apa buktinya cahaya iman kita terang benderang? Dan apa pula contohnya cahaya iman di dada kita ini gelap gulita? Kita ketahui bahwa al-imanu ayazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan terus bertambah terang benderang cahayanya manakala diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin beribadah kepada Allah, semakin beribadah cahaya iman terus terang benderang. Dengan hadirnya Bapak Ibu hari ini solat berjamaah di tengah kesibukan ini, tanda iman terang benderang dalam hati kita, pada diri kita. Lalu ketika sebaliknya, seandainya malas untuk beribadah, tidak tergerak hati kita untuk mendatangi masjid, melaksanakan solat berjamaah, malas sekali beribadah, itu tandanya iman di dada kita sedang meredup cahayanya. Sudah mulai kurang volume cahayanya. Makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Bagaikan lampu yang kehabisan minyak. Ketika hati ini sudah tidak bergerak lagi, tidak tergerak lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu cahaya iman redup pada diri kita. Jadi cahaya dalam kehidupan ini yang dibutuhkan yang pertama adalah cahaya iman. Itu makna cahaya dalam At-Tahrim ayat 8. Kedua adalah cahaya ilmu. Dalam menjalani kehidupan dunia ini kita butuh ilmu. Sehingga man aradda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradda al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man araddahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menghendaki dunia, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang ingin keduanya juga hendaklah dengan ilmu. Begitu pentingnya ilmu ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Manggale kalau tidak ada ilmu tidak bisa. Apapun mau menangkap ikan jadi nelayan, kalau tidak ada ilmu tidak akan bisa. Bahkan bertani pun kalau tidak ada ilmu pun tidak bisa. Apapun profesi kita, ada bidang masing-masing, ada ilmu yang kita harus kuasai. Makanya man aradda dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu. Kemudian siapa juga yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, cuman ada yang perlu kita garis bawahi. Menuntut ilmu yang sifatnya umum itu adalah fardu kifayah. Contoh, menuntut ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Tidak perlu seluruh orang Islam jadi dokter.
Cukup beberapa orang saja jadi dokter bisa membantu masyarakat, fardu kifayah. Tapi untuk menuntut ilmu agama fardu ain, Pak. Seorang muslim harus pandai bagaimana tata cara beribadah yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, fardu ain, wajib bagi setiap pribadi muslim. Setiap muslim wajib pandai membaca Al-Quran, itu fardu ain, wajib setiap pribadi. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu fardu kifayah. Kalau adalah misalkan kita beribadah yang tidak sesuai dengan ilmunya, maka ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka tertolak, maka butuh ilmu. Contoh Bapak Ibu rahimakumullah, orang akan berangkat umroh, ada manasik umroh, ilmu dipelajari. Orang berangkat haji, ada manasik haji. Supaya apa? Supaya tidak terlanggar aturan-aturan, supaya beribadah dengan ilmu. Cuman hari ini orang melaksanakan solat, ada nak melaksanakan manasik solat? Ada nak kita pelajari ibadah solat ini sesuai dengan tuntunan? Sudah sesuai nak ibadah solat kita dengan ibadah solatnya Rasulullah? Maka butuh cahaya ilmu. Maka jamaah rahimakumullah, itu diantara cahaya dalam kehidupan kita. Pertama cahaya iman, kedua cahaya ilmu. Karena waktu yang membatasi, inilah yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.